Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mari kita bicarakan bersama tentang apresiasi prosa fiksi. Namun sebelum kita berbicara tentang apresiasi prosa fiksi itu apa dan bagaimana kita mengapresiasi prosa fiksi, mari kita bicarakan dulu tentang apa itu sastra. Pengertian sastra. Nah, sastra, saudara sudah banyak tahu tentang pengertian sastra dari berbagai buku yang mungkin saudara baca. Namun pada kesempatan kita kali ini, mari kita bicarakan tentang pengertian sastra yang diungkapkan oleh Pak Sulipan Sadi Utomo. Beliau adalah seorang profesor tentrun dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, mari kita bicarakan satu-satu tentang pengertian sastra ialah ekspresi pikiran dan perasaan manusia, baik lisan maupun tulis, dengan menggunakan bahasa yang indah menurut konteksnya. Dari pengertian itu, saudara, ada 3 hal pokok yang perlu kita cermati. Pertama, ekspresi pikiran dan perasaan. Yang kedua, lisan dan tulisan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang indah menurut konteksnya. Mungkin ada saudara yang bisa menjelaskan apa itu ekspresi pikiran dan mengapa sastra itu dikatakan ekspresi pikiran dan perasaan. Silakan. Ya, silakan. Setelah saya mengamati teks di depan, situ ekspresi pikiran dan perasaan di sini tidak bisa dipisah. Yang dinamakan sastra artinya dari pikiran kita dituangkanlah menjadi, dari pikiran dan perasaan kita dituangkanlah menjadi sebuah tulisan, baik itu tulisan ataupun lisan. Itu. Baik, ya. Jadi intinya merupakan ungkapan pemikiran dan perasaan dari seseorang sehingga itu dituangkan dalam bentuk tulisan dan menjadilah yang dinamakan sastra. Baik, ada yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Mungkin ada yang ingin berkomentar. Ekspresi pikiran dan perasaan. Perlu saya jelaskan bahwa sastra itu adalah ungkapan pikiran dan perasaan, artinya perpaduan antara proses pikir dan proses rasa. Jika lebih mengedepankan proses pikir, maka sastra itu tidak menjadi indah. Jika sastra itu mengedepankan perasaan, maka nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra itu menjadi kurang. Jadi kedua hal antara proses pikir dan proses rasa berpadu menjadi satu, dan barulah itu yang dinamakan dengan sastra. Nah, yang kedua bentuknya lisan ini hanya bentuk saja, ada bentuk tertulis dan ada yang bentuk tidak tertulis. Untuk prosa fiksi yang tertulis itu mungkin novel, cerpen, atau roman dan semacamnya. Dan yang tidak tertulis dalam bentuk lisan ada dongeng, hikayat, dan semacamnya. Itulah saudara bentuk-bentuk tulisan berkaitan dengan pengertian yang ada di depan ini. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang indah menurut konteksnya. Bahasa yang indah menurut konteksnya artinya bahwa dalam karya sastra itu menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang kepada pembacanya. Dengan menggunakan bahasa tertentu, maka ia menyampaikan sesuatu kepada pembacanya. Contoh, indah menurut kelompok tertentu belum tentu indah menurut kelompok yang lain. Jadi keindahan itu pasti sesuai dengan konteksnya. Sekarang bukan zaman seperti Siti Nurbaya lagi. Sudah tidak perlu bahasa yang mendayu-dayu, berpantun dan semacamnya. Cukup mungkin menggunakan konsep baru dengan bercerita melalui penggunaan internet, chatting dan semacamnya. Kalau angkatan 30-an mungkin menggunakan pantun, surat menyurat dan semacamnya. Itulah yang dinamakan dengan ekspresi pikiran dan perasaan menggunakan bahasa yang tidak menurut konteksnya. Sekali lagi, karya sastra itu pasti menggunakan bahasa yang tidak menurut konteksnya. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apa sang pengarang itu menuliskan karya-karya itu. Itu yang perlu diperhatikan. Kita lanjutkan dengan pengertian yang kedua. Sastra ialah bentuk seni yang diungkapkan oleh pikiran dan perasaan manusia dengan keindahan bahasa, keaslian gagasan, dan kedalaman perasaan.
ada dua hal yang ditambahkan dari pengertian di atas. Yang pertama adalah keaslian gagasan dan kedalaman perasaan. Mungkin ada yang ingin menyumbangkan pikiran dan pendapatnya, silakan. Berkaitan dengan keaslian gagasan, silakan. Bapak, Ya, silakan. terkait dari keaslian gagasan di situ mungkin lahirnya dari satu karya sastra tersebut memang merupakan bisa dikatakan pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain yang sehingga dari si pengarang tersebut diambil untuk menjadi sebuah karya. Contoh karya sastranya dalam bentuk prosa fiksi. Karyanya Amir Hamzah Dalam karya itu kan karya puisi, karya prosa fiksi dalam yang saudara baca. dalam cerpennya Rindu Ayah karyanya Anissa. Itu Bagaimana ceritanya? menceritakan bahwasanya itu dari cerita Anissa pribadi bahwasanya menceritakan kerinduannya terhadap seorang ayah karena ayahnya di sini memilih bersama dengan orang ketiga seperti itu. Dan jadi keaslian gagasan di sini bisa dikatakan itu berangkat dari pengalaman pribadi si pengarang ataupun pengalaman orang lain yang diangkat untuk menjadi sebuah karya sastra. Mungkin hanya itu Bapak. Ada yang lain silakan yang ingin menanggapi keaslian gagasan dan kedalaman perasaan. Baik, keaslian gagasan maksudnya betul apa yang diungkapkan oleh teman saudara, yakni saudara Nurul, bahwa apa yang pernah dialami oleh seorang sastrawan sebagai seorang penulis dia akan diungkapkan lewat karya-karya sastranya. Nah, berkaitan dengan kedalaman perasaan, seseorang yang menjiwai kehidupan ini akan selalu menuangkan segala sesuatu yang ada di dalam diri sang pengarang itu. Nah, kedalaman perasaan itu berkaitan dengan dua hal yang ada di balik sang penulis itu, yakni perspektif image dan passive knowledge, pengetahuan yang tersembunyi dari seorang pengarang dan pengalaman yang tersembunyi dari seorang pengarang akan mempengaruhi tulisan-tulisannya di dalam menuangkan jadi tidak bahwa karya sastra yang bernama prosa fiksi tidak ditulis semata-mata hasil imajinatif, tetapi ditulis berdasarkan proses pikir dan proses rasa. Sastra selalu berkaitan dengan kehidupan ini, khususnya prosa fiksi misalnya. Kita ingat karya Siti Nurbaya. Karya Siti Nurbaya itu ditulis oleh seorang Marah Rusli karena berkaitan dengan kehidupan seorang Marah Rusli. Marah Rusli orang Sumatera, maka ada istiadat Minangkabau lah yang masuk ke dalam karya itu. Yang lebih dekat dengan kita, seorang Muna Masyari adalah orang Pamekasan, orang Madura, maka ia menulis tentang kehidupan masyarakat Madura, Kemar Kampeng. Kemar Kampeng merupakan tradisi masyarakat Madura untuk melakukan sebuah ritual yang ada di daerah kita ini. Itulah saudara bahwa karya sastra merupakan ungkapan pikiran dan perasaan, kedalaman kejiwaan dan keaslian gagasan. Jadi segala sesuatu yang muncul di dalam karya sastra itu adalah milik pribadi. Maka dari itu saya tegaskan kepada saudara bahwa karya sastra, khususnya prosa fiksi, selalu berkaitan dengan siapa penulisnya, di mana karya sastra itu ditulis, dalam keadaan apa karya sastra itu ditulis. Itulah yang perlu saudara perhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan dua pengertian ini? Tidak Pak. Saya Pak, Silakan. mengenai penjelasan yang pertama, sastra ialah ekspresi pikiran dan perasaan manusia. Jika hanya ada satu, di situ karya yang merupakan dari hasil ekspresi pikiran saja, apakah dikatakan karya sastra? Ya, teman saudara bertanya, jika sebuah karya hanya mengungkapkan ekspresi pikiran saja, apakah itu disebut karya sastra? Silakan, ada yang ingin menjelaskan, membantu saya. Jika hanya pikiran saja, silakan. Silakan Pak Ali. Ketika kita kembali pada definisi yang ada, artinya antara pikiran dan perasaan itu saling berkaitan. Kami pribadi memasukkan bahwa itu tidak masuk pada apa yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Kembali pada sastra itu sendiri, bahwa definisi sastra itu sendiri adalah banyak teori yang mengatakan bahwa bahasa yang penting tidak terlalu tertekan pada
perasaan dan pemikirannya, yang penting bentuk tulisan, maka itu dimasukkan. Kalau mau dimasukkan ke definisi ini, ke teori yang ini, maka itu tidak masuk menurut saya juga. Jadi jelas menurut saudara Adi, jika hanya ekspresi pikiran yang tidak masuk, tetapi jika dikatakan sebuah tulisan itu adalah karya sastra maka masuk. Nah intinya begini saudara, pengertian ini adalah kata sambung dan kata sambung itulah yang merupakan sebuah bentuk penyatuan antara proses pikir dan proses rasa. Jika sebuah karya sastra dianggap karya sastra dilahirkan hanya melalui proses pikir saja, maka nilai-nilai itu tidak akan pernah muncul. Jika hanya mengutamakan tentang perasaannya saja, maka nilai-nilai kehidupannya tidak akan pernah muncul di dalam karya. Jadi kedua hal, perpaduan antara proses pikir dan proses rasa yang dituangkan baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan akan melahirkan apa yang kita namakan dengan karya sastra. Di semester 1 saudara sudah membahas masalah ini panjang lebar. Saya hanya mengulas saja sebagai pengantar perkuliahan kita dalam perkuliahan apresiasi prosa fiksi. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada. Baik, kita lanjutkan dengan slide yang kedua. Ciri-ciri karya sastra yang bermutu. Ada 5 ciri karya sastra yang bermutu. Mari kita kaitkan dengan apa yang dinamakan dengan prosa fiksi, karena perkuliahan kita adalah perkuliahan prosa fiksi. Silakan, padu. Yang pertama padu, apa maksudnya? Menyatu. Silakan Cahya. Kalau untuk pengertian padu sendiri, menurut pendapat saya itu adalah sebuah susunan yang otomatis sudah tersusun secara rapi, secara padu. Jadi artinya di situ tidak ada isi di dalamnya antara yang pertama dan kedua dan juga seterusnya begitu Pak. Jadi di situ memang sudah tersusun padu secara rinci dan secara jelas tentunya. Kalau begitu berkaitan dengan genre sastra. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang namanya padu berkaitan dengan puisi bagaimana, yang kaitannya dengan prosa bagaimana, yang berkaitan dengan drama itu bagaimana. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Betul apa yang diungkapkan oleh saudara Cahya tadi, padu itu adalah satu kesatuan antara isi dan bentuknya. Nah, sekarang tinggal saudara mengeksplor pemikiran saudara berkaitan dengan padu dalam bentuk-bentuk karya sastra. Silakan. Dan berkaitan dengan hakikat karya sastra. Ada puisi, ada prosa, ada drama. Silakan. Lolo, silakan. Terkait keterpaduan tadi kan ada yang Bapak maksud, ada puisi, ada prosa, dan ada drama. Dan sepemahaman saya terkait keterpaduan puisi di situ menggunakan bahasa yang sepadat-padatnya dengan jangkauan makna yang seluas-luasnya. Artinya hakikat puisi itu pemadatan kata. Betul. Lanjut. Dan merupakan sebuah hakikat dari puisi itu sendiri, Bapak. Mungkin hanya itu dari saya pribadi. Tentang puisi. Yang Tentang lain? puisi, Pak. Mungkin yang prosa? Betul. Puisi itu adalah hakikatnya adalah pemadatan. Maksudnya dengan menggunakan bahasa yang sangat singkat untuk menjangkau makna yang seluas-luasnya. Contoh, puisinya Pak Tagita Sumbahri, judulnya Luka. Itulah. Jadi pembaca bisa memberikan makna yang seluas-luasnya terhadap puisi. Contoh yang lain dengan kepaduan dalam bentuk karya sastra yang lain, misalnya puisi, prosa fiksi atau drama. Silakan. Ada yang memberikan contoh? Dipersilakan. Tidak ada. Baik. Berkaitan dengan drama misalnya. Drama itu hakikatnya adalah dialog. Artinya sebuah drama dijalin oleh dialog. Jadi ciri utama dari sebuah drama itu kepaduannya dalam bentuk dialog. Sedangkan prosa fiksi dalam bentuk cerita. Artinya persoalan-persoalan yang disampaikan kalau itu dalam bentuk sebuah prosa fiksi, maka ia akan bercerita. Dengan bercerita itu sang pengarang menyampaikan pemikiran
gagasan-gagasannya secara meluas. Berkaitan dengan perkuliahan kita yang diapresiasi prosa fiksi, maka dengan kelenturan penggunaan bahasa yang cenderung bercerita itu, maka prosa fiksi cenderung untuk melebar ke mana-mana. Contoh, jika kita membaca prosa fiksi atau novel yang berjudul Siti Nurbaya, tema utamanya adalah kawin paksa. Ya. Kawin paksa kan? Ya. Kita sudah tahu sejak anak-anak SD sampai saudara masuk perguruan tinggi bahwa itu temanya adalah kawin paksa. Nah, di tema itu ada beberapa halaman yang membias. Karena bahasa prosa itu cenderung membias, sedangkan bahasa puisi cenderung untuk tidak membias. Artinya sangat kecil kemungkinan untuk dimasuki unsur-unsur lain. Nah, di halaman 2, halaman 4, halaman 8, 12, dan 16, 5 halaman ini saudara tidak ada kaitan langsung dengan persoalan utama yang ada di dalam karya sastra, di dalam novel Siti Nurbaya. Itulah saudara. Jadi bahasanya cenderung biasa, cenderung melebar kemana-mana. Itulah kepaduan dari sebuah karya sastra. Jadi kepaduan itu berkaitan dengan bentuk karya sastra itu sendiri. Saya ulangi lagi, kepaduan dalam bentuk puisi adalah memadakan, ingin menyampaikan gagasan yang seluas-luasnya dengan bahasa yang sesingkat-singkatnya. Kalau itu dalam bentuk drama, maka ia menyampaikan segala sesuatu dalam bentuk dialog, sedangkan prosa dalam bentuk bercerita. Itu hakikatnya. Kita lanjutkan yang kedua, merupakan penemuan dan pembaharuan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan Cahya. Dengan contoh sekalian. Kalau menurut pendapat saya pribadi merupakan penemuan dan pembaharuan. Jadi di situ karya sastra yang bermutu otomatis kita kembali lagi dan lagi ke cerita Siti Nurbaya, di mana di situ temanya adalah kawin paksa, otomatis budayanya memang seperti itu. Nah, untuk karya sastra yang bermutu, otomatis kita harus menemukan pembaharuan, menemukan sesuatu yang baru dari budaya yang lama seperti Siti Nurbaya. Kita kembali ke budaya kita yang saat ini sudah globalisasinya sangat cepat. Artinya kita mendapatkan sebuah budaya baru, penemuan baru seperti gaya bahasanya sudah mulai diperbarui karena anak-anak kita sudah modern kan, zamannya sudah gaul semua, tidak seperti zamannya Siti Nurbaya. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ juga menemukan budaya baru otomatis. Kalau dulu di ceritanya Siti Nurbaya itu budayanya semuanya serta merta terpaksa dan juga mohon maaf ke pelosok pedesaan. Kalau sekarang kan sudah ke kota, sudah mengalami perubahannya begitu pesat kan karena teknologi yang ada seperti itu. Baik. Jadi pembaharuan berkaitan dengan isu. Ya. Adakah dengan yang lain? Berkaitan dengan ini, merupakan penemuan dan pembaharuan. Ini adalah ciri karya sastra yang bermutu. Silakan yang lain ingin berkontribusi pemikiran. Ya, silakan paling Begini, ketika kami memahami konteks yang ada merupakan penemuan dan pembaharuan, di sini disesuaikan dengan substansi, situasi dan kondisi yang ada. Ketika situasi dan kondisi yang ada ini memang penuh banyak perkembangan, maka itu dikarang sebuah puisi dan lain sebagainya atau sastra dan lain sebagainya. Untuk masalah pembaharuan ini lebih, kalau mau meninjau ke Siti Nurbaya lagi, ini lebih ke revisi. Mungkin dari ceritanya atau novelnya Siti Nurbaya itu direvisi ulang, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada zaman hari ini. Ya, baik. Boleh saja seperti itu, tetapi pada dasarnya dalam konsep sastra yang berkaitan dengan penemuan dan pembaharuan itu berkaitan dengan rancangan bangun dan penulisan karya sastra itu sendiri. Artinya, bagaimana perkembangan penulisan karya sastra dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Mari kita tinjau tentang sejarah perkembangan prosa fiksi di Indonesia. Sebelum zaman Siti Nurbaya itu termasuk angkatan 20-an. Sebelum zaman itu, temanya adalah bertema istana sentris. Temanya sekitar kerajaan. Dan di dalamnya berisi tentang benar dan salah.
yang 6 pasti keluarga-keluarga raja. Baru ada angkatan Balai Pustaka menulis karya sastra baru yang kita kenal dengan istilah angkatan 20-an yang dipelopori oleh Siti Nurbaya. Di dalamnya sudah bergeser dari masalah-masalah yang berkaitan dengan dewa-dewa, masalah-masalah yang berkaitan dengan kerajaan, bergeser menjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, pergeseran yang semacam ini namanya berkaitan dengan penemuan dan pemberanian. Seorang Marah Rusli telah melakukan pembaharuan penulisan prosa fiksi dari tema mengenai kerajaan, dewa-dewa menjadi tema masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berikutnya juga seperti itu. Muncul angkatan 30-an yang dipelopori oleh Armin Pani dan teman-temannya. Di dalamnya sudah banyak berbicara tentang pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan pembaharuan. Sampai muncul pada tahun angkatan 70-an yang dikenal dengan istilah arus kesadaran dalam. Dalam penulisan karya sastra yang berkaitan dengan arus kesadaran dalam ini, saudara, muncul bahwa tokoh-tokohnya adalah tokoh-tokoh yang bukan seperti manusia, tetapi misalnya itu adalah tokoh-tokoh simbolik, tokoh kita, aku dan semacamnya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan perkembangan kesusastraan Indonesia, khususnya prosa fiksi. Jadi saudara, penemuan dan pembaharuan ini merupakan wujud dari ekspresi seorang pengarang dalam mengembangkan kreativitasnya hari demi hari untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam penulisan karya sastra. Jadi penemuan dan pembaharuan merupakan satu proses yang panjang dari seorang pengarang, dan itu bisa dikatakan karya sastra yang berbeda. Baru setelah itu muncul angkatan 80-an, di mana angkatan 80-an lebih banyak menuliskan karya-karya sastra yang bernuansa kritik. Ya, kritik terhadap pemerintahan, kritik terhadap perkembangan zaman dan semacamnya. Itulah yang terjadi dalam perjalanan panjang prosa fiksi Indonesia kita. Nah, yang ketiga, ekspresi pengarang. Tadi sudah kita bicarakan bahwa karya sastra merupakan ungkapan pikiran dan perasaan. Artinya bahwa karya sastra itu syarat dengan nilai-nilai apa yang ada di dalam diri seorang pengarang. Masihkah kita ingat, saudara, bahwa sastra itu merupakan rimba kata-kata, dan itulah yang direka oleh seorang pengarang menjadi sebuah tulisan dalam bentuk ekspresi. Ekspresi si A berbeda dengan ekspresi si B. Nah, ekspresi pengarang ini merupakan ciri tersendiri dari seorang pengarang. Coba kita perhatikan pengarang-pengarang yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera, cenderung mengungkapkannya dengan ekspresi petata petitik lewat pantun, lewat surat-surat. Sedangkan Jawa lain lagi cara mengungkapkannya. Contoh, seorang Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pasar itu berbeda dengan orang Sumatera yang di dalamnya banyak tentang pantun, surat-surat. Sedangkan di Kunto Wijoyo adalah dialog. Dan Kunto Wijoyo hadir di tengah-tengah perprosaan kita, prosa fiksi kita dengan pola melihat, yakni pola yang merupakan pandangan hidup orang Jawa. Itulah Kunto. Nah, ekspresi pengarang ini, saudara, merupakan ciri khas dari sang pengarang ini. Angkatan 60-an berbeda dengan angkatan 30-an. Pribadi seorang dengan yang lainnya akan berbeda karena itu adalah ekspresi. Sama-sama dari Sumatera, yakni misalnya Hamka orang Sumatera, Mukhtar Lubis orang Sumatera,
itu berbeda cara mengekspresikannya. Kalau Hamka cenderung menggunakan kalimat-kalimat panjang, sedangkan Mokhtar Lubis adalah karena seorang wartawan, ia lebih menggunakan kalimat-kalimat pendek. Itulah saudara bahwa ekspresi pengarang itu merupakan ciri khas dan yang mempribadi. Sehingga saya katakan bahwa ekspresi pengarang ini merupakan ciri khas dan menghasilkan karya sastra sebagai anak kandung dari sang pengarang. Kita tidak perlu jauh-jauh. Teman saya seorang penulis, Kak Boyan Julian, dia menulis beberapa cerpen selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di daerah Magelang. Itulah ekspresi seorang Boyan Julian. Bagaimana Boyan Julian memahami kehidupan ini dan dituangkan di dalam karya sastra. Itu ekspresi. Kemudian yang keempat merupakan penafsiran hidup. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Silakan. Silakan. Yang ingin bermasuk kontribusi, ya silakan. Mungkin seperti ini, kalau berkaitan dengan penafsiran hidup itu lebih pada konsep-konsep bagaimana kehidupan kedepannya, seperti yang dikarang oleh tokoh ilmuwan Islam seperti Jalaluddin Arumi. Bagaimana kita menghadapi tantangan zaman kedepannya, kita harus dipersiapkan mentalitas dan apa ya, dan sebuah konsep-konsep yang lain seperti itu. Ada yang lain silakan. Berkaitan dengan sastra yang bermutu itu adalah merupakan penafsiran hidup. Silakan yang akan memberikan pemikiran. Silakan. Tidak ada. Baik. Penafsiran hidup maksudnya bahwa seorang pengarang akan mengungkapkan apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui, apa yang menjadi pandangan hidupnya di dalam karya sastranya. Nah, dengan membaca karya sastra berarti kita telah membicarakan tentang kehidupan ini. Karena tidak ada karya sastra pun di dunia ini yang tidak membicarakan tentang kehidupan. Maka dari itu, sastrawan sebagai saksi dari kehidupan ini menjelaskan lewat karyanya, tetapi tidak berusaha untuk menggurui lewat full of story, bercerita, yang menyampaikan tentang pandangan-pandangan tentang hidup. Itulah seorang pengarang. Contoh, Mokhtar Lubis, seorang Mokhtar Lubis, dia menyampaikan tentang pandangan hidupnya bahwa Indonesia ini akan maju apabila para pemangku kepentingan itu selalu bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak bekerja untuk kepentingan sendiri. Seperti yang dicontohkan dalam sebuah novel yang berjudul Maut dan Cinta. Dalam novel Maut dan Cinta diceritakan bahwa ada dua tokoh yang bernama Letnan Sadili dan Umar Yunus. Ia diberi tugas oleh negara untuk menjadi mata-mata di Singapura dengan membawa bekal yang cukup banyak dari negara, yaitu uang negara, tetapi sampai di sana tidak dimanfaatkan untuk kepentingan negara, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ia berfoya-foya di hotel dan main-main ke tempat. Itulah yang sebenarnya penafsiran hidup. Nah, penafsiran hidup yang paling nampak juga jika saudara nanti dipanggil oleh bapak ibunya, nah, yang terutama yang perempuan, sini sebentar. Tadi ada Pak Demu dan Antus ini, dia akan meminangmu untuk saudara sepupunya. Saudara pasti menjawab, ah bapak ibu, sekarang kan bukan sama Siti Nurbaya. Itulah penafsiran hidup. Jadi sastra itu bisa memberikan pembelajaran bagi kehidupan kita. Sastra itu bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita. Yang perlu saudara pahami. Nah, universal dan abadi. Silakan. Silakan. Terkait universal dan abadi di sini dari lahirnya sebuah karya sastra, karena mungkin di kata universalnya itu lebih umum. Misal pengangkatan karya sastranya itu lingkupannya mengangkat dari budaya, dari lingkungan, dan dari mana si pengarang ini hidup seperti itu. Terkait dari abadinya, maksudnya
maksudnya karya sastra di sini akan merupakan sesuatu yang membuat si pengarang tersebut tidak akan pernah punah. Misal dengan karya-karya sastranya, contohnya dengan Khairil Anwar, meskipun beliau sudah meninggal, tapi akan tetap hidup dengan karya-karyanya. Ada lagi silakan yang mau memberikan contoh tentang universal dan abadi, bahwa karya sastra yang bermutu itu adalah bersifat universal dan abadi. Silakan yang ingin memberikan contoh, silakan ajukan tangannya. Seperti apa Pak itu Pak? Seperti apa? Ya seperti Siti Nurbaya itu Pak, walaupun orangnya nggak ada tapi tulisan itu yang beda. Ya, betul. Abadi. Abadi. Padahal nilai-nilai yang ada di dalamnya abadi. Yang lain selain Siti Nurbaya? Ya baik, saya berikan contoh bahwa universal dan abadi ada sebuah novel yang berjudul Di Bawah Lindungan Allah. Apa yang terjadi antara cinta Zainab dengan Hamid itu pasti terjadi di zaman kita. Artinya apa? Perilaku-perilaku yang dicontohkan oleh Hamid, yang ditulis oleh Hamka, itu tetap abadi sampai sekarang. Hamka memberikan pesan terbaik untuk generasi muda, bahwa kita jangan sampai larut oleh cinta. Dan itu menjadi fokus penelitian saya. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, bacalah itu agar saudara mendapatkan hikmah bahwa hidup ini tidak untuk bermalas-malasan. Hidup ini untuk berjuang. Walaupun kita tidak sampai kepada seseorang, perlu kita tegaskan bahwa hidup ini bukan hanya untuk bercinta di bawah lindungan. Yang paling nomor satu menurut Hamka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai-nilai yang diungkapkan oleh Hamka lewat universal dan abadi, dan itu terus berkembang sepanjang zaman. Bisa saudara baca buku saya yang berjudul Cinta Platonis, merupakan kajian terhadap novel Di Bawah Lindungan Kami. Di sana memberikan pembelajaran yang sangat baik kepada kita, bahwa kita tidak boleh putus asa seperti yang dicontohkan Hamid. Hamid, seandainya Hamid bukan orang Islam, maka Hamid tidak akan pernah lebih tekun beribadah. Karena Hamid orang Islam, maka ia mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah di pusat Islam yang pertama. Itulah universal dan abadi. Jangan sampai meniru konsep-konsep yang ada di luar konsep negara kita. Misalnya, kalau patah hati bunuh diri misalnya. Nah, itulah saudara karya sastra. Yang karya sastra mampu memberikan pencerahan kepada kita, mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita, mampu memberikan suatu nilai kemanusiaan yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sekarang. Sastra dapat mengubah pola pikir kita dari yang tidak baik menjadi baik. Contoh, orang yang gagal kita seperti itu, kita membaca novel Di Bawah Lindungan Allah, maka kita perlu menyadari bahwa itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus. Dunia selebar daun kelor katanya. Mungkin sekarang diubah oleh saudara, dunia tak selebar kaca HP. Ya, begitu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Tidak ada? Baik, saya tegaskan sekali lagi bahwa sastra merupakan ekspresi pikiran dan perasaan, sehingga apa yang dilahirkan oleh seorang sastrawan menjadi sesuatu yang bermakna bagi pembacanya. Yang kedua, sastra merupakan menggunakan bahasa yang indah menurut konteksnya, artinya bahwa sastra tertentu itu menggunakan sesuatu yang sesuai dengan keadaan zaman karya sastra itu ditulis. Yang kedua, kemudian berkaitan dengan ciri-ciri karya sastra, berkaitan dengan prosa fiksi. Kepaduan prosa fiksi itu adalah kepaduan dalam bentuk dan isi. Prosa fiksi ingin menyampaikan cerita yang sepanjang-panjangnya dan seluas-luasnya, maka yang dipilih bentuknya adalah bercerita. Kemudian merupakan penemuan dan pembaharuan. Dari tahun ke tahun pola perkembangan
penulisan apresiasi, penulisan karya sastra kita selalu mengalami perkembangan dan itu menunjukkan sesuatu yang baru dari sang pengarangnya. Yang ketiga adalah merupakan ekspresi pengarang, artinya ungkapan pikiran dan perasaan yang sangat dalam dari sang pengarang. Jadi pengarang yang berisi saja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra. Membaca karya sastra lewat ekspresi pengarang kita bisa mengambil manfaat tentang nilai-nilai tertentu. Contoh Siti Nurbaya misalnya, saudara selalu mengatakan Pak Bo bukan sama Siti Nurbaya. Dari contoh karya sastranya Hamka misalnya, kita bisa lebih tawakal menghadapi cobaan hidup ini. Itu yang ingin disampaikan oleh seorang Hamka sebenarnya. Yang keempat merupakan penafsiran hidup. Artinya karya sastra itu tidak menggurui saudara. Tidak ada karya sastra yang menggurui kita. Tetapi karya sastra adalah memberikan pencerahan tentang kehidupan ini. Bagaimana kita hidup di dunia modern, bagaimana kita hidup menghadapi cobaan-cobaan di dalam karya sastra bisa kita dapatkan semua. Yang kelima, universal dan abadi. Artinya karya sastra yang baik tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan. Artinya selalu berkembang dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selalu sesuai dengan kehidupan kita. Coba kita lihat novel di bawah lindungan Ka'bah. Masih sesuaikah nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra? Pendapat saudara bagaimana? Masih. Mengapa demikian? Karena tentang universal dan abadi dari karya novel di bawah perlindungan Ka'bah itu tadi, baik dari si pengarang tidak mengubah untuk merubah isi-isi dari novelnya, berarti tetap di novel itu unsur-unsur intrinsik dalam novel itu akan tetap seperti itu. Ya, nilainya juga yang bisa kita ambil bahwa kita menghadapi persoalan hidup jangan sampai kita frustasi. Begitu kata Hamka sebenarnya. Tetapi kita harus memberikan pemahaman tentang hidup ini bahwa hidup penuh dengan cobaan seperti yang dicontohkan oleh tokoh yang bernama Hamid dan Zainab. Saya kira itu pembicaraan kita pada kesempatan ini. Mungkin saudara bisa lebih banyak membaca tentang prosa fiksi sehingga pemahaman saudara tentang nilai-nilai kehidupan itu semakin luas dan menjadi manusia Indonesia yang berbudaya berketuhanan dari rumah tangga. Saya kira itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.